Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mapeci Channel. Baik lur, kita berdoa dulu semuanya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana dan juga malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, kita di sini sharing ya, sharing berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Jadi kita nggak saling komentar lah, ya toh. Kita tidak saling komentar karena orang yang tidak saling komentar atau yang lebih pandai dari yang lain, insya Allah itu akan ilmunya akan selalu bertambah, dan insya Allah juga akan barokah, kan seperti itu. Ya toh. Oke, lanjut kembali lur tentang yang sudah tak lama lagi ini lur. Ya bagaimana lagi, memang sinilah yang bisa kita lakukan, atau terus para YouTuber seperti saya juga ini yang bisa saya katakan, saya ceritakan, ya kan. Tidak bisa lur, maksudnya tidak bisa itu beliau itu langsung keluar atau memunculkan seperti itu, tidak bisa. Kita sebagai manusia itu nggak bisa lur, siapapun memunculkan beliau atau menjadikan seseorang itu pemimpin, apalagi Imam Mahdi ataupun Satrio Piningit, itu tidak bisa, ya toh. Oh, orangnya di sana, saya angkat kamu jadi ini atau jadi Imam Mahdi, itu tidak bisa. Bukan manusia yang berkehendak itu loh, bukan keinginan manusia seperti itu, ya kan. Bukan apa ya, kita menjadikan seorang pemimpin. Kalau presiden ataupun sih di dunia itu bisa loh, ya dong. Tapi ini bukan, tidak. Kalau ini bukan atau tidak bisa, dan dia adalah pemimpin, sosok pemimpin akhir zaman, pemimpin seluruh dunia, ya toh. Bahkan bukan alam dunia saja, bahkan alam-alam lainnya seperti itu, ya kan. Jadi kita nggak bisa memunculkan ataupun membuat bukan membuat sih, supaya orang itu menjadi Imam Mahdi lah, seperti inilah, nggak bisa tuh. Itu adalah prioritas milik hak Allah sendiri yang memilih, gitu. Bahkan nanti orang yang dipilih Allah itu orang yang dipandang sebelah mata di sekitarnya, seperti itu. Entah orang itu diremehkan atau diremehkan lah, diolok-olok atau bagaimana, kan seperti itu loh itu. Karena juga itu juga bagian dari beliau untuk berlatih mental, seperti itu. Jadi ya, rata-rata bukan rata-rata sih ya, beliau ini memang seperti itu nanti yang dipilih oleh Allah. Bukan orang pintar, orang terkenal, bukan orang seorang pemerintahan, bukan prajurit atau TNI, bukan orang kiai atau habaib atau siapa, bukan, ya loh. Orang biasa, orang rakyat lah, rakyat biasa, orang biasa, itu yang nanti akan diangkat oleh Allah. Karena orang yang diangkat ini juga bukan orang sembarangan, dan juga orang seperti ini adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan orang keturunan biasa-biasa saja, seperti itu. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan, ya kan. Kapan lur, kapan kapan bro, banyak yang menanyakan seperti itu. Saya nggak bisa apa-apa lagi lur, nggak bisa berkata hari ini, kemarin besok atau tanggal sekian, nggak bisa lur. Karena ini adalah semua adalah menurut petunjuk juga alam, juga hadis-hadis Rasulullah, dan juga tentang peristiwa dunia yang terjadi, seperti runtuhnya Turki Utsmani yang genap 100 tahun 2024 kemarin, kan tentunya kan 1924 tambah 100 tahun kan berarti 2024, ya toh. Nah, di bulan berapa juga kita juga belum tahu, tapi konon ada yang tahu, mengetahui teman-teman di sini, kalau nggak salah bulan Maret, dan juga antara bulan Maret dan April, berarti kan sekarang, atau
apalagi bencana-bencana sudah terjadi di negeri kita ini. Yang paling viral yang terdengar oleh kita adalah banjir di Jawa Tengah, bahkan di Masjid Agung Demak pun terendam. Bayangkan loh, yang membangun itu 9 wali itu loh bisa tenggelam. Karena kenapa? Coba tanya diri kita masing-masing, apa salah kita itu loh. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Dan juga belakangan ya hampir 2 mingguan lagi lah peristiwanya, seminggu lebih, gempa terjadi di Tuban dan berakibat efeknya juga terjadi di Surabaya sini lur, tempat saya ini. Bahkan lama nggak pernah, bahkan belum pernah gempa Surabaya terjadi gempa yang separah kemarin. Belum pernah, hanya sebatas lewat aja toh. Kalau kemarin itu lumayan besar, bahkan terjadinya 3 kali kalau dirasakan di Surabaya. Nggak tahu kalau di Tuban sendiri mungkin berkali-kali ya kan. Bahkan terjadi gempa berkali-kali kemarin itu. Tapi mungkin skalanya kecil, entah di Pulau Bawean, Jawa Timur ini. Insya Allah inilah, jika semua terjadi bencana alam dan yang terakhir terjadi di Jawa Timur, maka selesailah sudah, lengkaplah sudah, seperti itu. Karena yang terakhir adalah mungkin Jawa Timur ini nanti, ya kan. Jawa Timur pun sudah merasakan demikian. Bahkan di ujung timur, Surabaya sudah terkena dampaknya. Lur. Di ujung timur kan, setelah Surabaya kan mana lagi, nggak ada lagi. Menyeberang lautan Madura pun juga demikian kok, ya kan. Madura juga kena efeknya gempa itu. Oke loh, lanjut kembali tentang beliau lah, yang sekarang ini beliau di mana berada, siapa, atau tak ada seorang pun yang tahu. Ketahuilah loh, jika ada yang tahu atau mengaku-ngaku itu sangat berbahaya. Karena itu adalah lur diburu. Bukan hanya diburu oleh makhluk halus yang lainnya, tapi juga diburu oleh orang luar sana. Diburu untuk apa? Untuk dibunuh. Karena ini harus dijegal, seperti itu, harus dilawan. Karena beliau ini adalah penjegal lah, ya, gerakan-gerakan mereka yang hampir sudah menguasai dunia, seperti itu. Makanya coba lihat sekarang, ya, karena semua penunjuk akhir dari segalanya adalah bencana atau kejadian-kejadian goro-goro. Apakah ini nanti juga goro-goro ini akan dalam, kan ini kan pilihan presiden kan, kalau kan sudah, tapi pengangkatan pelantikannya, nah itu loh kan belum, kan masih terombang ambing lah istilahnya, ya loh. Nah, itu lihat saja lah nanti loh. Gak tahu ini pemilihannya kapan juga, saya juga gak tahu pengangkatannya atau apapun, saya juga belum tahu apa. Ya lo, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Oh ya, yang selamat menjalankan ibadah puasa lur, selamat berbuka puasa, selamat menunaikan santap sahurnya, atau maaf lur semuanya jika ada kata-kata tidak berkenan, mau dimaafkan nanti, ya toh. Seperti itu lur. Alhamdulillah ya, kembali Surabaya dilanda mendung setelah luhur tadi. Sekarang alhamdulillah Surabaya mendung lur.
Oke, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Sapi merah, ya mungkin saya akan mengupas nanti sapi merah ini mungkin. Karena ini semuanya sudah ada hubungannya, ada hubungannya dengan Dajjal, pemimpin mereka, Mesias, atau Mesias turun kedua kalinya, ya orang-orang Yahudi itu. Tapi mereka ya sungguhnya adalah Dajjal, atau jalan santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Mungkin apa ya, saya perkirakan sendiri ini. Menurut saya logika ya, sebagai manusia biasa atau sebagai orang biasa lah, katakanlah orang biasa, nggak sampai tahun ini. Yang saya perkirakan nggak sampai tahun ini. Terakhir lah 2024 itu tahun terakhir, maksudnya tahun terakhir itu beliau itu keluarnya, munculnya seperti itu menurut saya, menurut logika, menurut orang biasa, orang awam yang nggak bisa apa-apa, yang nggak mengerti apa-apa, itu loh 2024 inilah ya, memperkirakan beliau itu sudah keluar atau muncul. Kalau menurut mata batin saya juga nggak bisa sinkron. Nggak bisa ya, seperti inilah apa ya, antara mata batin dengan biasa ya toh, orang awam yang nggak bisa apa-apa itu loh, seperti itu. Tapi memang juga bisa diperlukan mata batin orang awam, yang bukan mata batin, orang awam yang nggak tahu apa-apa. Terkadang orang seperti itu bisa membuat kejutan ya toh. Orang yang nggak bisa apa-apa, yang nggak punya keahlian apa-apa, ini bisa jadi kejutan seperti itu, membuat kejutan lah terkadang. Oke, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Tinggal hanya menunggu waktu saja lur. Tinggal menunggu waktu saja. Ya dari kemarin juga menunggu waktu. Terus kapan lagi ya toh keluarnya ini ya bagaimana lagi loh ya toh. Kita di sini sharing lah ya. Coba tanyakan ke semua orang atau semua yang mengetahui tentang sosok pemimpin akhir zaman ini, pastilah beliau mengatakan tidak ada yang tahu kapan munculnya, kapan keluarnya. Tapi yang pasti kita diwajibkan untuk menunggu, dan itu bagi kita itu jangan jadi masalah besar, tapi bagaimana dengan diri kita sendiri, seperti itu. Pesan-pesan Ustadz Tutas seperti itu ya, termasuk pesan saya kan seperti itu loh. Apa yang harus kita perbuat untuk mempersiapkan untuk kita ya kan, seperti itu.